Tidak seorang pun mengira bahwa akan ada hasil ini. Sikap Immortal Domain terhadap Immortal yang hancur itu sangat dingin. Ini untuk menghukumnya, menyalahkannya karena sebelumnya menyinggung surga dan akal sehat, tidak membedakan antara yang benar dan yang salah, merusak fondasi Dao Huang. Tidak membunuhnya hanya untuk menebus kejahatannya. Kesimpulan ini sangat mengerikan. Itu berarti bahwa jika dia tidak melakukannya dengan baik, beberapa orang dari Immortal Domain akan segera mengambil nyawanya. Aku tidak pernah menduga ini. Huang sebenarnya dilindungi oleh beberapa orang di Immortal Domain, sangat menghargai ini. Immortal yang hancur itu dalam masalah besar. Haha, ini benar-benar hukuman yang sesuai dengan kejahatannya. Saat itu, Immortal yang hancur ini bersikap seperti itu, bertindak sangat mendominasi, bergegas ke Gunung Immortal, bersikeras melumpuhkan Huang yang telah membangun jasa besar di Desolate Border. Sekarang, gilirannya untuk merasa takut. Ketika berita ini keluar, reaksi semua orang berbeda. Ada beberapa orang yang sangat gembira, dan ada juga yang menghirup udara dingin. Saat ini, Immortal Domain sedang mundur, makhluk kegelapan juga mundur, jadi suasana sudah berisik, pemandangan yang sangat kacau. Sekarang setelah hal semacam ini terjadi, 9 langit 10 bumi menjadi semakin tidak tenang. Sebelumnya, keluarga umur panjang masih mencoba untuk meningkatkan dukungan, menyerang Huang, mengklaim bahwa dia adalah pembunuh tanpa pandang bulu, tetapi sekarang, mereka semua diam karena takut. Keluarga mereka sudah memilih jalan yang harus mereka ambil. Mereka harus menuju ke Immortal Domain, jadi mereka tidak berharap melihat sesuatu yang tidak terduga terjadi sekarang. Namun, tidak lama setelah dekret ini dirilis, utusan lain muncul di Istana Abadi. Kali ini, kata-katanya lebih bijaksana. Meskipun ada kesalahan, tidak ada hukuman, sebotol obat bahkan diberikan ke Istana Abadi, yang memungkinkan Abadi yang hancur itu untuk menyelamatkan hidupnya sehingga dia bisa membantai musuh di masa depan. Apa artinya ini? 3.000 provinsi segera menjadi sunyi, orang-orang dari 9 surga juga menjadi tercengang. Domain Abadi mewariskan dekret yang berbeda, niatnya berbeda. Semua orang merasakan bahwa ada beberapa yang menentang Abadi yang hancur, tetapi ada yang lain yang ingin melindunginya, memiliki sikap yang berbeda, datang dari sekte yang berbeda. Sepertinya asal-usul Abadi yang hancur itu tidak sederhana. Dikabarkan bahwa dekret selanjutnya berasal dari seorang pemuda hebat dari warisan kuno domain Abadi tertentu. 9 surga 10 bumi tidak bisa tenang, semua orang semakin curiga. Hari itu, Si Hao keluar dari pengasingannya, kembali dari kedalaman kosmos. Ketika dia mendengar hal-hal ini, alisnya berkerut dalam. Apa yang disebut sebagai pemuda hebat dari Immortal Domain? Apakah dia anak muda yang sama dari dulu, orang yang berkomplot melawan penjara surgawi kegelapan alam dewa kekosongan? Dia sebelumnya telah mengirim 2 kelompok orang ke alam dewa kekosongan, tetapi semuanya ditundukkan pada akhirnya. Tidak lama kemudian, ada berita yang keluar, bahwa makhluk abadi yang hancur ini terkait dengan seorang raja tertentu di Immortal Domain. Surga? Apakah ini benar? Dia adalah keturunan dari seorang raja abadi kuno tertentu? Tidak heran. Tipe orang ini pasti akan dilindungi, dia tidak akan mati. Itu karena pasukan Immortal Domain masih belum sepenuhnya ditarik, ada beberapa yang tidak bisa pergi selama sisa hidup mereka. Mereka menyebarkan beberapa rahasia yang tidak diketahui orang luar. Rumor rahasia ini tidak terbayangkan, tidak ada cara bagi orang lain untuk mengetahuinya. Ada desas-desus bahwa Immortal Palace yang hancur berasal dari Immortal Domain, sebelumnya di sini untuk memimpin pasukan. Namun, dia sangat menghargai hidupnya, tidak keluar dan bertarung, sangat peduli dengan kehidupan. Itulah sebabnya dia hidup. Namun, sikap seperti ini membuat jengkel beberapa ahli di Immortal Domain. Bahkan jika dia adalah keturunan Raja Abadi kuno, dia tetap dihukum, tidak diizinkan untuk kembali ke bumi abadi. Begitu saja, dia tetap berada di alam ini. Ada 3 immortal yang hancur yang telah melakukan kesalahan besar seperti dia, keadaan mereka serupa. Pada awal era besar, mereka menemukan Kun Peng yang terluka parah. Bersama dengan beberapa ahli di puncak Mortal Dao, mereka memimpin pasukan besar untuk mengepungnya, berhasil melukainya. Ada desas-desus bahwa alasan mengapa mereka mengepungnya terkait dengan pembuangan mereka ke dunia ini. Kun Peng, di Immortal Domain, selalu bertindak melawan immortal yang hancur, bertekad untuk mengusir mereka. Ini menyentuh pertentangan yang berakar dalam di Immortal Domain. Ketika rahasia-rahasia ini terungkap, meskipun hanya sebagian kecil, hal itu tetap memicu kegemparan besar di 9 langit 10 bumi, menyebabkan keributan yang cukup besar. Yang abadi yang hancur itu benar-benar sampah,
Mereka yang bertemperamen lebih baik tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Masalah Huang sekarang lebih besar. Yang abadi yang hancur itu sebenarnya memiliki latar belakang seperti ini. Bahkan jika dia tidak dapat kembali ke domain abadi dalam kehidupan ini, dia masih akan menerima perlindungan. Ada beberapa yang berbicara seperti ini, seolah-olah melepaskan napas lega, merasa seperti tidak semua orang di domain abadi mengagumi Huang. Rumor rahasia ini saja sudah membuat kegemparan besar. Berbagai klan mulai membicarakan ini. Kilatan petir berwarna darah menyambar langit, terjalin di antara 9 langit 10 bumi. Banyak orang merasakan hawa dingin menjalar di hati mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, semua jenis pemandangan mengerikan yang tidak teratur muncul di dunia ini, aura Dao Agung menjadi semakin tidak normal. Kadang-kadang samar, tidak mungkin dirasakan, tetapi kadang-kadang ganas, akan menebas semua kehidupan. Zaman tanpa kultivasi benar-benar akan tiba sepenuhnya. Efeknya yang mengerikan terlalu besar, membuat semua orang ngeri. Selama masa kritis ini, makhluk-makhluk kegelapan mundur, domain abadi juga mundur. Sementara itu, bahkan ada beberapa hal yang terjadi antara makhluk abadi yang hancur dan Huang. Dunianya pasti akan menjadi semakin kacau. Makhluk-makhluk kegelapan telah mundur. Lihat, materi kegelapan tidak lagi setebal dulu, menjadi semakin jarang. Seseorang berteriak, menjadi sangat bahagia. Namun, dengan suara hong, langit dan bumi bertabrakan, 9 langit 10 bumi menyatu. Ada bagian lain dari benua besar kuno yang terhubung, akhirnya menjadi satu kesatuan. Hanya dalam beberapa hari, jiwa beberapa orang gemetar, merasa seperti sedang mengalami hari penghakiman. Ini sama sekali bukan kabar baik. Makhluk kegelapan buru-buru mundur, karena mereka merasakan teror zaman tanpa kultivasi, berlari menyelamatkan diri. Ketika Si Hao kembali, dia diam-diam mengalami perubahan dunia ini. Dia tidak merasa takut, tidak mencoba memasuki domain abadi. Sementara itu, selama hari-hari ini, berbagai keluarga umur panjang yang hebat menggunakan semua metode mereka untuk memasuki domain abadi. Mereka semua ingin meninggalkan dunia ini yang secara bertahap menjadi tanpa kultivasi. Efeknya terlalu besar, beberapa efek negatif muncul. Misalnya, beberapa makhluk yang hidup lebih dari 1 juta tahun, tetapi belum menjadi makhluk tertinggi mulai layu satu demi satu, rentang hidup mereka mencapai akhir. Kenyataannya, ada sebagian orang yang sudah meninggal dalam meditasi sebelumnya. Zaman tanpa kultivasi benar-benar akan tiba, secara bertahap mendekat. Sulit membayangkan hasil seperti apa yang akan terjadi pada akhirnya. Apakah hari itu benar-benar akan tiba, saat seseorang tidak dapat lagi berkultivasi di dunia ini? Apakah tidak akan ada lagi kultivator yang tersisa? Sekarang, bahkan ada makhluk tertinggi yang akan mati karena usia tua. Rentang hidup individu yang paling kuat berkurang 100 kali lipat. Si Hao menunggu beberapa hari, tetapi tidak ada yang mencarinya. Dewa abadi yang hancur itu tidak menunjukkan dirinya, jadi dia perlahan-lahan menjadi tenang, pergi mencari teman-teman lamanya. Itu karena dia sudah tahu bahwa sebagian besar dari orang-orang ini kemungkinan besar akan memasuki domain abadi. Dia menghela napas ringan. Setelah perpisahan ini, dia tidak tahu kapan mereka akan bisa bertemu lagi. Menurut apa yang dia dengar, begitu mereka memasuki domain abadi, demi melarikan diri dari pengaruh zaman tanpa kultivasi, gerbang-gerbang domain abadi itu akan tertutup, mustahil untuk dibuka lagi dalam waktu singkat. Bagi domain abadi, apa yang disebut periode waktu yang singkat itu mungkin dengan mudah menjadi ratusan ribu tahun, mungkin setengah era besar, bahkan mungkin sampai seluruh era besar berlalu. Periode perpisahan yang panjang ini sudah setara dengan perpisahan abadi. Jika Si Hao tidak memasuki domain abadi, maka dia mungkin mati karena usia tua di dunia ini. Zaman tanpa kultivasi, makhluk-makhluk tertinggi hanya bisa hidup sekitar 10.000 tahun. Jika zaman yang lebih kejam dan lebih parah tiba, zaman ketika seseorang benar-benar tidak bisa berkultivasi lagi muncul, makhluk-makhluk agung yang lebih muda mungkin hanya memiliki beberapa ribu tahun untuk hidup. Mengenai jalan mana yang harus diikuti, Si Hao juga dihadapkan pada sebuah pilihan. Dia harus menyerahkan sesuatu. Menurut apa yang dia ketahui, King Yi dan Heaven Mending Dao sedang menuju ke domain abadi, seharusnya tidak ada kesalahan di sini. Sekte Pemutus Langit, keluarga Wang, dan yang lainnya seharusnya memiliki kesempatan untuk masuk juga. Raja 10 Mahkota, Si Yi, Tuo Guyulong, Lan Xian, Su Tuo Agung, dan yang lainnya.
Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, para jenius ini juga harus dipilih untuk memasuki domain abadi. Yang dikenali Si Hao, selama mereka luar biasa, mereka semua akan meninggalkan alam ini. Apakah dunia ini akan ditinggalkan? Si Hao mendesah. Banyak orang akan pergi. Dia tidak tahu apa yang akan tersisa setelah zaman tanpa kultivasi. Begitu zaman yang paling kejam tiba, apakah benar-benar tidak ada dao yang tersisa untuk dibicarakan? Angin sepau-sepau bertiup melewati. Si Hao mulai bergerak, menginjak dedaunan kuning, bergerak maju. Aku akan pergi. Anjing kecil itu tiba-tiba mengatakan ini. Yang membuat Si Hao sedikit terkejut adalah ketika dia bangun, anjing kecil ini benar-benar akan pergi begitu tiba-tiba. Meskipun agak galak dan licik, latar belakangnya juga misterius. Setelah mengikutinya selama beberapa bulan, mereka mengembangkan beberapa hubungan persahabatan. Kemana kamu pergi? Tanya Si Hao. Wilayah abadi. Anjing kecil itu berkata dengan ekspresi yang sangat cekung, tidak lagi membawa kecerobohan masa lalunya, juga tidak bertindak garang. Sebaliknya, suasana hatinya berat, seolah-olah ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Jenis temperamen ini benar-benar berbeda dari sifat masa lalunya. Bertingkah seserius ini bukan gayamu, kata Si Hao. Siapa yang bisa melihat siapa? Siapa yang bisa menyembunyikan segalanya? Dunia ini menjadi semakin rumit. Tawa dan masa-masa indah kita di alam fana, pada akhirnya akan tetap menjadi masa lalu. Anjing kecil itu berkata pada dirinya sendiri. Si Hao terkejut. Apakah anjing kecil ini terprovokasi atau semacamnya? Mengapa kau tiba-tiba ingin memasuki domain abadi? Si Hao bertanya. Mungkin itu adalah tempat kembaliku yang sebenarnya. Ada beberapa masalah lama yang tidak pernah kuperoleh jawabannya, jadi aku perlu mencarinya. Anjing kecil itu menjawab. Menurut apa yang dikatakannya, zaman tanpa kultivasi akan tiba. Gerbang domain abadi pasti akan tertutup sepenuhnya. Durasinya mungkin sama lamanya dengan era yang hebat. Jika ia tidak masuk sekarang, maka tidak akan ada kesempatan lagi. Apakah kau tidak punya musuh di sana? Si Hao mengingatkan. Hewan peliharaan manusia yang disebutnya itu telah lama mencapai keabadian. Jika ia menemukan bahwa anjing kecil itu masuk, ia mungkin akan mengulitinya hidup-hidup. Meskipun aku mungkin mati, aku tidak punya pilihan. Aku sebelumnya mengikuti Raja Abadi tanpa akhir, aku tidak punya pilihan selain membalas rasa terima kasih ini. Anjing kecil itu menjawab. Sekarang, ia tidak lagi menyebut dirinya sebagai Raja Abadi, tetapi malah tetap sangat serius seperti orang tua yang suka berbasa-basi, tidak lagi bertindak sembrono, tidak lagi bertindak kurang ajar. Raja Abadi tanpa akhir, meskipun ia berasal dari 9 surga 10 bumi, ia juga telah mengunjungi wilayah abadi, mencari batas-batas Dao Agung, dan memverifikasi beberapa hal. Ketika Si Hao mendengar ini, ia cukup terkejut. Apa yang perlu diverifikasi oleh Raja Abadi tanpa akhir? Dia ahli dalam Dao waktu yang hebat. Kemudian, dia sebelumnya meneliti perubahan waktu dengan Raja Abadi reinkarnasi, serta reinkarnasi, ingin melihat apakah ada aturan dan hukum perilaku tertentu. Hukum perilaku? Minat Si Hao tersita. Setelah Kaisar runtuh ke kuno abadi, dan kemudian ke pertarungan besar di masa depan, apakah ada reinkarnasi terakhir, atau adakah beberapa orang yang akan bereinkarnasi? Anjing kecil itu berkata dengan suara cekung. Apa yang ingin kamu katakan? Ekspresi Si Hao menjadi sangat serius. Topik ini agak berat, dan juga agak muluk. Dimulai dari runtuhnya Kaisar, era-era besar telah berlalu satu demi satu. Ini seperti reinkarnasi yang mengerikan. Perubahan dunia, apakah ini sebuah proses? Anjing kecil itu berkata. Juga, apa yang disebut pertarungan besar, apakah ini akhirnya? Mereka yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi, apakah mereka yang mendorong siklus reinkarnasi ini, atau apakah mereka akan menjadi orang-orang yang bereinkarnasi? Anjing kecil itu berkata pada dirinya sendiri. Si Hao tahu bahwa meskipun itu hanya berbicara tentang sedikit dan sepotong, itu mengungkapkan banyak hal. Ini adalah petunjuk yang ditemukan oleh Raja Abadi tanpa akhir dan Raja Abadi reinkarnasi, hal-hal yang mereka coba jelaskan. Apakah itu benar-benar peristiwa masa lalu yang bereinkarnasi, atau orang-orang yang bereinkarnasi? Anjing kecil itu melanjutkan. Kamu ingin mengetahui hal-hal ini di domain abadi? Si Hao bertanya. Dengan keterampilan Daoku, kemungkinan besar aku tidak akan bisa.
Aku tidak akan bisa melangkah lebih jauh dari Raja Abadi tanpa akhir dan Raja Abadi reinkarnasi. Anjing kecil itu menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang ingin kamu capai? Si Hao bingung. Aku hanya ingin menemukan Raja Abadi tanpa akhir, aku tidak ingin dia mati. Anjing kecil itu membawa kesedihan. Si Hao tertegun. Bukankah Raja Abadi tanpa akhir mati? Darahnya membasahi panji perang, terkubur di 9 surga 10 bumi. Bahkan loncengnya hancur, kehilangan roh artefak, menjadi lonceng. Dia memang mati, tapi aku tidak bisa menerimanya. Anjing kecil itu mengeluarkan raungan rendah, emosinya tertunduk, membawa kesedihan yang membentang melintasi waktu yang tak berujung. Apa yang bisa diubah ini? Bahkan jika dia pergi, itu tetap tidak berarti. Meskipun si Hao tidak mengatakan apa-apa lagi, dia dengan lembut menepuk bahunya. Tidak, bukan itu. Mungkin ada tempat di mana dia benar-benar dapat mengubah sesuatu. Kata anjing kecil itu. Dia tidak dapat sepenuhnya memahami pencapaian Dao yang hebat dari Raja Abadi tanpa akhir, juga tidak dapat melihat melalui hasil penelitian Raja Abadi reinkarnasi, tetapi dia masih mendengarkan beberapa diskusi mereka. Anjing kecil itu tidak percaya bahwa dia dapat sepenuhnya memahami jenis penalaran ini, tetapi dia mendengar bahwa mungkin ada tempat yang penuh dengan variabel. Ada tempat di mana tanpa akhir dapat ditemukan lagi. Mata anjing kecil itu perlahan-lahan mengembangkan semangat, menjadi semakin dan semakin tegas. Ada suatu tempat. Tempat itu terhubung dengan surga, dengan roh, dengan masa lalu dan masa kini, mungkin dapat menampilkan keajaiban. Anjing kecil itu berkata dengan tegas. Ini adalah tempat yang telah dibawa oleh tanpa akhir dan Raja Abadi reinkarnasi. Mereka sebelumnya ingin pergi ke sana dan memeriksa tempat ini, salah satu tanah rahasia yang ingin mereka gunakan untuk memverifikasi apa yang mereka ketahui. Sayangnya, mereka tidak punya waktu untuk melakukan hal-hal ini. Pertempuran besar yang paling intens tiba-tiba meletus, menyerahkan hidup mereka di medan perang. Selamat tinggal. Aku merasa bahwa kamu cukup istimewa, aku samar-samar dapat mengingat kenangan tentangmu. Aku tidak tahu apakah itu karena sudut masa depan yang terlihat, atau jika ada jenis perasaan misterius, jenis pencerahan. Sebelum pergi, anjing kecil itu sangat serius, menatap si Hao, benar-benar mengatakan ini. Kenyataannya si Hao sudah bisa melihat bahwa anjing kecil ini merasa hina di bawah penghinaan terhadap orang lain, sangat kurang ajar, langsung memanggil orang lain sebagai hewan peliharaan manusia, tetapi terhadapnya, meskipun ada sedikit pertengkaran, ia tetap bertindak dengan sedikit kesopanan, sangat hati-hati. Seolah-olah ia secara naluriah merasakan semacam ketakutan terhadap potensi si Hao. Bahkan jika ia berani menunjukkan taringnya, ia tidak berani melangkah terlalu jauh. Kau telah melihat sudut masa depanku, kata si Hao. Kau tahu bahwa tubuhku sebelumnya diretas hingga hancur. Ketika aku dikuburkan di sana, roh primordialku hampir sepenuhnya tersebar, hampir tidak ada yang tersisa. Meskipun tempat itu secara naluriah memelihara mayat, memelihara jiwa, setelah dikuburkan untuk era yang hebat, apakah aku masih menjadi diriku sendiri masih bisa diperdebatkan. Aku hanya memiliki beberapa wasiat yang tersisa, banyak hal yang mustahil untuk kuingat kembali. Kata anjing kecil itu, kepalanya tertunduk. Kata-katanya berat, membawa semacam kesedihan yang tak terlukiskan. Itu karena ia hampir mati dalam pertempuran saat itu. Sekarang, itu tidak lebih dari sedikit pecahan jiwa yang hancur yang mendapatkan kembali kesadaran dalam mayat, menghasilkan roh primordial baru. Dari sudut pandang tertentu, itu sudah bukan lagi ahli masa lalu. Mampu mengingat beberapa hal dari masa lalu sudah menantang surga. Ketika seseorang hidup, akan selalu ada beberapa jenis tujuan. Anak muda, selamat tinggal. Seharusnya tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk bertemu satu sama lain dalam kehidupan ini. Jika ada reinkarnasi, maka mari kita bertemu lagi di masa depan yang jauh. Anjing kecil itu pergi. Ia pergi untuk mencari jalan, berharap untuk melihat apakah ada sesuatu yang ajaib di sana, berharap untuk melihat seseorang dari masa lalu. Ia pergi begitu saja. Si Hao sedikit kecewa dan frustrasi. Dia masih memiliki banyak hal yang ingin dia tanyakan, tetapi dia sejenak tidak tahu harus mulai dari mana. Dia mengejarnya, diam-diam mengantarnya pergi, ingin berbicara beberapa kali. Alam ini, era yang hebat ini, sudah tidak bisa diselamatkan. Kamu harus segera membuat keputusan sendiri. Anjing kecil itu berbalik. Apakah semuanya benar-benar seburuk itu?
Apakah kamu merasa memiliki kekuatan untuk memotong 10.000 zaman dengan satu bilah pedang? Atau, dengan kata lain, apakah kamu memiliki kekuatan yang paling penting? Pedang untuk memotong 10.000 zaman, satu generasi satu reinkarnasi. Di sungai waktu yang panjang, naik turunnya era-era besar, berapa banyak individu kuat yang ada di sana? Bisakah kamu menghentikan mereka? Bisakah kamu membantai jalanmu? Bahkan jika hanya satu makhluk yang muncul dari era yang hebat, mereka akan tetap sulit dihadapi. Anjing kecil itu pergi, menghilang sepenuhnya. Gerbang domain abadi mengalir dengan cahaya dan warna. Ada gerbang logam di sana yang menyumbat kekosongan, memisahkan kedua alam. Hanya bisa dikatakan bahwa alam itu terlalu kuat, memiliki gerbang yang ditempa bersama oleh mereka yang memiliki kekuatan magis yang tak tertandingi. Itu bisa memutuskan jembatan antara surga dan bumi. Jika tidak terbuka lagi, tidak ada yang bisa menerobos masuk. Kelompok demi kelompok orang pergi, menuju jalan kembali. Secara umum, orang-orang ini semua merasakan beban berat terlepas dari mereka ketika mereka masuk melalui gerbang. Mereka tidak ditinggalkan, mereka bisa kembali. Baru-baru ini, ada banyak orang yang meninggal. Orang-orang yang bertarung dengan makhluk kegelapan, yang terkontaminasi oleh zat kegelapan, tidak akan pernah bisa kembali dalam kehidupan ini. Mereka mulai memberontak, tetapi ditumpas dengan kejam. Di antara mereka, beberapa dari mereka berbalik, mencari perlindungan di berbagai wilayah kehidupan yang dibatasi di 9 surga. Setelah ini, semuanya akan berakhir. Mereka semua kembali tanpa mencapai apapun, zaman tanpa kultivasi masih sepenuhnya turun, mereka harus pergi. Anjing kecil itu datang, berubah menjadi kucing emas kecil, bersembunyi di dalam pelukan seorang wanita muda. Ia menyipitkan matanya, pada akhirnya melihat ke arah langit dan bumi yang jauh. Matanya membawa kekecewaan dan frustrasi, membawa penyesalan. Sebelumnya ia mengatakan bahwa meskipun ia akan mati, ia masih ingin dikubur di tanah ini, tetapi sekarang, ia harus pergi. Kucing dewa darah naga sejati secara alami telah ditekan olehnya juga, menggantikan tempatnya. Ia akan diam-diam mengikuti putri seorang tokoh besar ke domain abadi, dan kemudian mencari keberadaan tanpa akhir. Si Hao juga datang, tetapi anjing kecil itu telah pergi, berhasil memasuki domain abadi. Si Hao berdiri di kejauhan, menonton dengan tenang. Gerbang logam itu sangat kokoh. Ia dapat merasakan bahwa gerbang itu memadatkan jejak lebih dari satu raja abadi, tidak ada makhluk dari alam ini yang dapat menerobosnya. Ia sebelumnya memasuki domain abadi bersama Sanzang dan Shenming. Pada saat itu, gerbang yang mereka masuki adalah gerbang batu, bukan yang ini. Sambil melihat kelompok-kelompok pergi satu demi satu, ia menghela napas ringan. Jalan mana yang harus ia ambil? Haruskah dia juga pergi ke Immortal Domain? Apakah ada orang yang menunggu di sana dengan jebakan agar dia bisa melompat masuk? Si Hao berbalik, dengan tegas dan penuh tekad pergi ke kejauhan. Mungkin dia harus segera mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa teman lamanya. Ada beberapa orang yang masih di sini, belum terlambat untuk melihat mereka, tidak menuju ke tempat yang dinantikan semua kultivator, dunia suci agung yang mempesona Immortal Domain. Di 9 langit 10 bumi, selama 30 tahun terakhir ini, lebih dari setengahnya telah dirusak oleh materi kegelapan, menjadi tempat yang tidak bisa dimasuki makhluk biasa. Namun sekarang, kabut hitam menyebar, makhluk misterius sejati di belakangnya menarik diri. Sebelum para pembudidaya dan makhluk kegelapan dari Immortal Domain pergi, tidak diragukan lagi tempat ini kacau, tidak mungkin tempat ini bisa damai. Ini terutama terjadi kemudian, dengan makhluk aneh muncul dari waktu ke waktu, melepaskan pembantaian. Mereka datang dari kegelapan, pergi jauh dari rumah untuk mencari apa yang mereka butuhkan. Selain itu, ada juga yang ditinggalkan oleh Immortal Domain, serta beberapa individu dari Immortal Domain yang memiliki motif berbeda, secara diam-diam merencanakan sesuatu, membersihkan darah beberapa warisan untuk mendapatkan materi surgawi dan harta duniawi. Mereka akan pergi. Berbagai kekuatan semuanya merasa tidak nyaman. Mereka semua ingin merebut apa yang mereka bisa sebelum pergi. Puff! Sebuah kepala melayang. Orang itu membawa keengganan, juga keterkejutan. Itu karena dia adalah makhluk setengah tertinggi, yang akan mencapai Dao, tetapi dia masih dibunuh oleh seorang anak muda. Wajah Si Hao tanpa ekspresi. Ketika melakukan hal ini, hatinya sedingin baja. Sepanjang jalan, dia membantai lebih dari satu kelompok orang,
di antaranya adalah para ahli kegelapan, serta para kultivator domain abadi. Kalian belalang, kalian masih ingin menjara sedikit sebelum pergi? Dunia ini telah dihancurkan oleh kalian semua, menyebabkan zaman tanpa kultivasi tiba lebih awal. Si Hao berkata dengan dingin. Tepatnya dalam keadaan seperti ini, 9 langit 10 bumi menjadi sangat kacau. Semua orang panik, banyak warisan tidak dapat diam. Bahkan keluarga umur panjang akan pergi, tidak ragu untuk menukar kitab suci sejati klan mereka dan hal-hal lainnya, apalagi klan biasa ini. Pada kenyataannya, pada titik ini, bahkan tingkat yang lebih tinggi dari domain abadi yang ditempatkan di sini, para pemimpin yang kuat itu, menutup mata terhadap hal-hal ini, tidak memperhatikan para pembuat onar ini, hanya berharap mereka dapat kembali dengan lancar. Ada batasan yang ditetapkan oleh para petinggi, bahwa setiap hari, hanya sejumlah orang tertentu yang dapat kembali. Itu karena mereka masih harus waspada terhadap serangan terakhir dari makhluk kegelapan. Keluarga Wangku akhirnya akan pergi. Namun, kakak tertua, saudara kelima dan saudara kedelapan semuanya jatuh ke tangan Huang. Kita bahkan tidak dapat menemukannya. Kita harus menemukannya dan membunuhnya. Naga-naga keluarga Wang sedang mendiskusikan ini. Setelah hubungan Wang abadi dengan orang lain, hubungannya dengan para ahli domain abadi, mereka memperoleh kesempatan, seluruh sekte mereka dapat memasuki domain abadi. Seni penenang kekacauan, untuk warisan tingkat tertinggi domain abadi, sangat memikat. Dia tidak akan bisa terus hidup. Saya harap ayah dapat menemukannya, dan kemudian secara pribadi mengakhiri hidupnya, dan tidak membiarkan orang lain berurusan dengannya. Wajah naga keluarga Wang dingin, membawa niat membunuh. Yang membuat mereka menyesal adalah bahwa Wang abadi saat ini sangat sibuk, perlu melakukan negosiasi dengan domain abadi. Kita saudara harus pergi bersama. Jika kita bersama, dengan dukungan formasi, kita harus bisa membunuhnya. Bersama dengan kultivasi All Nine yang mencapai tingkat yang begitu hebat sekarang, sudah menjadi ahli yang mengejutkan dunia, kita memiliki cukup kepastian untuk berhasil. Sementara keluarga Wang berdiskusi di antara mereka sendiri, klan lain juga mendiskusikan hal ini. Ada beberapa yang bersemangat, beberapa yang tergerak, tetapi juga ada yang kecewa. Keluarga umur panjang, klan ini hampir semuanya memiliki solusi, memperoleh kualifikasi untuk memasuki domain abadi. Huang, sungguh disayangkan bahwa aku benar-benar tidak bisa membunuhmu, tidak dapat menghilangkan kebencian ini. Ini benar-benar salah satu penyesalan terbesarku dalam hidup ini. Di dalam keluarga Jin, Jin Taiju meraung, wajahnya berubah, penuh kebencian. Terakhir kali, Si Hao mengejarnya, membantai jalannya ke keluarga Jin, hampir membuatnya menderita kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ini adalah penghinaan yang luar biasa. Keluarga Jin umur panjang yang mulia, yang dikenal sebagai salah satu keluarga paling kuat di era besar ini, sebenarnya dilempar dan diputarbalikkan oleh generasi muda seperti ini. Si Hao mulai berjalan dengan tenang sendirian. Tanpa sadar kapan, dia tiba di luar Heaven Mending Dao. Ini adalah tanah suci murni yang setara dengan keluarga umur panjang, itu dapat dianggap sebagai warisan yang kekal dan tidak dapat binasa. Diriku yang rendah hati adalah Hong Sen, aku sangat mengagumi peri Yu Chen dari Heaven Mending Dao. Aku datang untuk mencari audiensi dengannya. Si Hao benar-benar melihat pemandangan ini. Itu adalah seorang pemuda berpakaian putih yang membawa beberapa orang bersamanya, berdiri di luar gerbang Heaven Mending Dao, ingin melihat wanita suci sekte ini. Dia datang untuk menemui Qingyi. Si Hao berkata pelan, tidak mendekat. Kenyataannya, saat dia mendekat, dengan indera ilahi makhluk tertinggi yang tak tertandingi dan seperti transenden, dia sudah merasakan bahwa ada orang lain yang menunggu di sekitarnya. Ada orang-orang yang menjaga tempat itu seperti tunggul pohon untuk kelinci. Apakah mereka menunggunya naik, ingin menyergapnya di sini? Bahkan jika itu adalah makhluk tertinggi, akan sulit untuk mengembangkan perasaan samar seperti ini. Itu karena mereka bersembunyi dengan sangat baik. Siapa Hong Sen ini? Apa hubungannya dia dengan para ahli yang tersembunyi? Si Hao menghela napas pelan. Sebagai seorang kultivator, dimanapun mereka berada, mereka dapat berbaur dengan lingkungan sekitar. Meskipun mereka masih mengalami masa-masa hiruk pikuk dan kegembiraan, mereka selalu bergerak di antara bahaya hidup dan mati. Dengan usia tanpa kultivasi yang semakin dekat, berbagai kekuatan besar akan segera pergi. Apakah orang-orang ini masih ingin bersekongkol melawannya? Hong Sen mengagumi peri Yu Chen dari Heaven Mending Dao, aku datang khusus untuk bertemu denganmu. Pemuda berpakaian putih itu berbicara lagi. Orang-orang di sisinya semuanya sangat kuat.
Pada saat ini, mereka melepaskan gumpalan aura Dao yang hebat. Ada orang-orang yang berjalan dari tempat gerbang gunung berada, juga mengenakan pakaian putih, cantik seperti orang abadi. Klanku bersedia membimbing seluruh sekte Heaven Mending Dao ke domain abadi. Pemuda berpakaian putih Hong Zhen berkata, "Mengapa kamu mengatur pasukan di luar Heaven Mending Dao-ku?" King Yi berbicara. Dia berjalan keluar bersama dengan beberapa tokoh penting dari sekte tersebut. Saya mendengar bahwa baru-baru ini, ada seorang kultivator manusia bernama Huang yang telah bertindak dengan cara yang sangat ganas dan biadab. Saya khawatir dia mungkin akan menimbulkan masalah, jadi saya ingin menangkap dan membunuhnya di sini. Hong Zhen menjawab sambil tersenyum. Di kejauhan, ekspresi Si Hao menjadi serius. Ini diatur oleh keluarga Hong Zhen. Apakah ada beberapa pihak yang tidak menginginkan perdamaian bahkan sebelum pergi? Dia merasakan bahwa ini kemungkinan besar adalah keluarga Hong Domain Abadi yang sebelumnya telah ditundukkan oleh anjing kecil itu, leluhur lama mereka yang disebut sebagai hewan peliharaan manusia. Lebih dari 2 bulan yang lalu, ketika dia menangkap Wang Da, ada orang-orang dari keluarga Hong yang melangkah keluar, takut pada anjing kecil itu sampai mereka gemetar ketakutan, berlutut di tanah. Sekarang, apakah klan ini bangun? Apakah mereka tidak merasa takut lagi? Mereka benar-benar datang ke sini untuk menyergapnya. Si Hao diam seperti teratai hijau, tidak bergerak sama sekali. Kakinya berdiri di udara, menyaksikan semua ini. "Anda bisa pergi," kata King Yi. "Pewaris yang terhormat, sekte saya sudah memiliki cara lain. Segera, kita semua akan bermigrasi." Seorang tetua juga berbicara. "Heh, begitukah? Jadi ada warisan domain abadi lainnya yang mencapai kesepakatan dengan kalian semua? Namun, aku tidak datang ke sini murni untuk Periu Chen. Aku juga ingin menangkap dan membunuh Huang." Hong Zhen berpakaian putih berkata dengan acuh tak acuh. Tangannya digerakkan di belakang punggungnya, ekspresinya berubah sedikit dingin. 3 makhluk tertinggi. Mereka benar-benar tahu cara bergerak. Namun, mereka ingin menyergapku tanpa seorang abadi? Si Hao berkata pelan. Dia diam-diam menarik inti pedang, dan kemudian bergegas beraksi. Pada saat itu, seolah-olah sebuah komet menabrak bumi yang besar, merobek surga, cepat ke titik di mana tidak ada yang bisa bereaksi. Sebuah pedang memotong langit. Cahaya dingin menerangi 9 langit. Puff! Energi pedang menghancurkan alam semesta, menyapu. Sebelum Hong Zhen sempat bereaksi sama sekali, ruang di antara alisnya sudah terkena, darah mengalir kemana-mana. Matanya benar-benar terbelalak saat dia jatuh terlentang, mayatnya ambruk di sini. Ada makhluk tertinggi di sini yang ingin menyergap Huang, tetapi mereka bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Tidak seorang pun menyangka Huang ada di sini saat ini. Dewa abadi yang hancur itu benar-benar bertahan, tidak mengambil tindakan. Mungkinkah dia juga takut? Haha, ini benar-benar terasa menyenangkan. Membunuh makhluk tertinggi, layak menjadi Huang. Jenis pencapaian pertempuran ini layak untuk diminum beberapa gelas. Reaksi dari berbagai pihak berbeda-beda. Beberapa khawatir, sementara yang lain senang, tertawa riang. Berita terbaru menyatakan bahwa utusan domain abadi bergegas ke Istana Abadi, mengeluarkan dekrit yang mencaci maki Dewa Abadi yang hancur. Huang menderita kutukan penghancur keabadian, tetapi tidak mati. Kekuatannya menarik perhatian beberapa makhluk dari domain abadi. Beberapa ahli percaya bahwa makhluk abadi yang hancur itu harus dihukum, karena berani menyakiti tipe jenius ini. Selain itu, setelah berteriak-teriak selama 2 bulan, seseorang mengeluarkan dekrit yang mencaci maki garis keturunan domain abadi, yang sepenuhnya mengakhiri semua harapan makhluk abadi yang hancur itu untuk memasuki domain abadi. Mereka dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa dia bisa melupakannya. Di atas semua ini, ketika dekrit itu diturunkan, mereka bahkan menyuruhnya untuk mengurung diri dan merenungkan kesalahannya, bahwa dia tidak boleh muncul, bahwa dia tidak boleh membuat masalah lagi. Mereka lebih lanjut menyebutkan bahwa tidak membunuhnya berarti membiarkannya menebus kejahatannya. Dia harus menghadapi makhluk kegelapan yang tidak mundur ketika saatnya tiba, atau pedang pembunuh abadi akan datang untuknya, secara pribadi mengambil nyawanya. Ketika berita ini diumumkan, seluruh dunia menjadi gempar,